Welcome back to the Berbisa, berbincang bersama AMC. Oke, hari ini kita balik lagi podcastnya AMC nih. Oke, balik lagi bersama aku Widian Zafiri dan ini ada co-host baru nih. Kalau yang kemarin-kemarin kan ada Ismi, terus sekarang ada partner baru nih co-hostnya. Perkenalan dong, co-host. Oke, mungkin perkenalan singkat kali ya karena udah kenal. Oke, aku Dia Rita Nabila dari Pariwisata 2020. Kalau di AMC aku tuh sekarang jadi Kadif IO-nya. Kadif IO. Kadif IO. Kadif IO. Tiba-tiba ada di podcast nih. IO ngapain sih sebenarnya nih? IO itu ya, kalau di AMC bikin acara lah. Bikin acara ya? Iya, kalau nggak ada IO, AMC nggak ada main-main gitu. Oke, kalau gitu kayaknya ini kan kita berdua nih, tapi ada satu nih. Tapi ada yang menang nih. Gue starnya nih hari ini kita ada bintang tamu dari UAB. Ya. Dari UAB ini namanya Azhar Bintang Ardiansa. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Mas. Mungkin Masnya dari mana, nama lengkapnya siapa, terus dari fakultas apa gitu sih. Oke, kenalan semuanya. Aku Azhar Bintang Ardiansyah atau biasa dipanggilnya Abin ya. Panggilan akrabnya Abin aja. Aku dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan angkatan 2019. NIM-ku 1920. Sorry, kebiasaan ya. Terus udah kita aja deh. Apa lagi? Oh ini sih Mas. Mas ini selaku jadi apa nih kok tiba-tiba diundang di podcastnya AMC ini, kira-kira Mas Bintang ini selaku apa gitu? Selaku cowok saya. Oh enggak. Jangan di-spill dulu. Jangan di-spill. Ya. Oke, aku di sini selaku ketua umum dari unit aktivitas BEM. Mungkin sekalian perkenalan UAB-nya juga. Boleh. Oke. Jadi UAB itu adalah sebuah UKM. UKM itu kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya, di mana UAB ini UKM yang berkecimpung di dunia musik dan event. Mungkin nggak beda jauh juga sama MC ya, tapi mungkin lingkupnya satu universitas gitu. Oh gitu. Terus mungkin ini sih Mas, aku langsung tanya aja. Boleh. Sebenarnya mungkin ini kan tadi udah perkenalan buat dari UAB-nya itu apa, itu tadi kan dari UKM aja ya, Iya. UKM-nya UB. Aku pengen tahu sih Mas, kok tiba-tiba Mas ini tiba-tiba bisa jadi ketumnya UAB itu gimana ceritanya kayak gitu sih? Oke, wah. Seru nih Mas ya. Soalnya cita-cita orang jadi ketum tuh kayak Ada aja pasti gitu. panjang ya ceritanya. Nah, itu gimana kalau dari Masnya gimana tuh? Oke, cerita jadi ketum ya. Sebetulnya aku sendiri tuh nggak pengen, maksudnya nggak ngajuin diri secara langsung untuk dipilih jadi ketum gitu. Cuman di UAB itu kan ada KPU-nya ya, jadi kayak pemilihan untuk jadi ketua umumnya. Nah, persyaratan KPU itu harus ada minimal 5 calon. Oh jadi buat pemilihan dari ketuanya itu dari Iya, calon? harus ada 5 calon. Sedangkan di angkatanku angkatan 2019 itu nggak ada yang mau volunteer buat mencalonin gitu. Berarti dari angkatan 11 cuma Mas Bintang aja nih? Enggak, semuanya nggak ada. Oh, enggak? Aku juga nggak ada. Jadi kayak aku nggak mencalonkan diri tapi dicalonkan, lebih tepatnya gitu. Jadi karena nggak ada tuh akhirnya ya udah semua kadif-kadifnya tuh dicalonin semua kadif di UAB. Jadi di UAB itu ada 6 divisi. Nah 6 kadifnya tuh semuanya dicalonin. Gitu. Oh berarti sebelumnya Mas ini jadi ketum ini berarti di periode tahun 2000 berarti? 2022 ini. 2022. Ya. Berarti Masnya buat sebelumnya tuh pernah udah ikut UAB? Udah ikut UAB. Itu kalau boleh tahu sebelumnya di divisi apa Mas? Aku gabung UAB itu di 2019 ya. Jadi baru masuk di semester awal tuh aku udah daftar UAB. Terus aku pertama masuk tuh ke divisi musik. Kalau divisi musik tuh di MC kayak divisi player gitu. Oh gitu di Ya. PNN. Jadi kita yang membawahi manajemen talentnya sama membawahi produksi-produksi baik itu di bidang musik, visual maupun di kreatif di gitu. UAB seperti itu. Jadi nanya lagi nih nggak apa ya? Iya nggak apa-apa nyantai. Soalnya banyak kepo Mas. Masalah-masalahnya kan ini kan Masnya langsung di UAB gitu kan.
pasti kan kalau di tiap fakultas di UB kan pasti ada kayak organisasi musiknya sendiri loh. Maksudnya kalau boleh tahu tadi FIK ya? FPK. Kalau di FIK sendiri ada nggak sih kalau misalnya buat organisasi buat yang bawain musik itu ada? Ada. Apa maksudnya awalnya dari situ dulu baru ke UAB atau langsung ke UAB? Sebetulnya tuh di FPK tuh ada home band-nya juga. Jadi kayak tiap fakultas itu kan banyak kan ada ya. Sama kayak MC di VIA ini. Cuman pas di tahunku 2019 itu home band FPK tuh kayak lagi vakum gitu. Jadi vakum dari 2017. Awalnya juga aku nyarinya di fakultas kan. Ini aku pengen daftar di fakultas kok nggak ada gitu. Ternyata aku baru dapat kabar dari Mas Hendro. Mas Hendro tuh seniorku. Senior di FIK. Di IK ya, di jurusanku. Nah terus katanya tuh home band FPK tuh udah vakum dari 2017. Wah kayak aku baru tahu. Oh ini vakum gitu tuh. Terus katanya ternyata vakumnya tuh gara-gara nggak ada regenerasi, nggak ada yang daftar gitu pas udah oprek. Terus akhirnya karena nggak ada ya udah aku nyari info buat ke UKM. Jadi yang lingkupnya UB akhirnya ya udah aku Langsung daftar di UAB gitu. Betul. Tapi awalnya emang itu mas, maksudnya kok tiba-tiba pengen masuk UAB-nya terus di musik tuh apa? Ada minat dari awal ke musik atau gimana mas? Sebetulnya awal-awal aku malah tertarik ke UAB itu gara-gara aku tahu UAB itu ada studionya kan ya. Aku karena ngejar band-bandannya kan. Jujur ya awal-awal pengen masuk UAB ya salah satunya biar dapat benefit studio gratis itu. Gitu kan. Iya. Tapi kalau udah masuk, wah ternyata organisasinya seru juga nih, terus bikin eventnya juga seru gitu. Saya dapat benefit lainnya dari situ. Benefit lain tuh apa sih mas? Maksudnya benefit lain itu apa? Mungkin bisa diperjelas kali ya? Oke. Agak ada keributan. Sebenarnya seru ya. Benefit lain gitu. Benefit lainnya tuh pengalaman, relasi. Terus Apa lagi ya? Aduh, yang panjang diharapkan dia belum keluar. Yang diharapkan dia belum keluar. Yang diharapkan dia. relasi ini relasi apa sih? Relasi itu kan hubungan ya. Iya. Hubungannya ya hubungan dalam organisasi. Oh, gitu. yes. Nambah teman baru. Betul, teman baru. Itu profesional lah ya. Profesional loh. Betul banget. Lagi sampai putar balik. Gak enak loh. Ada keributan nanti yang gak enak. Apa nih bos? Ada lagi yang ditanya ini. Buat ngulik-ngulik Mas Bintang nih apa kira-kira? Bisa lah nanti. Ini mungkin kita agak seriusin dulu dikit. Oh ya. boleh seriusin ya. Oke, awal-awal ya. Mungkin balik lagi nih ke topik utama ya. Tadi kan udah bahas maksudnya udah intronya UAB kan. UAB itu UKM musiknya UB kayak gini-gini terus udah perkenalan dari Mas Bintangnya dari FPIK terus kok apa? Tadi awalnya cari organisasi musik di FPIK cuman udah vakum akhirnya jatuhnya ke UAB. Iya. Terus kan ini udah jalan di UAB kan udah berapa tahun sih Mas? Mulai dari awal dari 2019 berarti udah 3 tahun ya? Udah lama ya? Iya. Nah itu aku pengen tanya itu sih mas kan udah awalnya kan di player juga kan? Awalnya di player tadi apa tadi kalau di UAB? Divisi musik. Nah itu aku pengen tahu kalau misalnya kalau di AMC kan ada kayak latihan bandnya, ada nge-gigs itu kalau misalnya format latihannya di UAB sama nge-gigsnya itu gimana mas? Kalau di UAB itu kita latihannya jatuhnya lebih membebaskan ya ke tiap-tiap band tuh mereka mau latihan kapan aja kayak kita udah nyediain jadwal pemakaian studio jadi supaya teman-teman band di UAB itu kan nggak tabrakan gitu waktu latihannya. Untuk latihan rutinnya kita memberi kebebasan terus dari divisi musik sendiri tuh kayak mewadahi di bidang pembagian jobnya. Jadi misal ada job tampil di mana atau gigs atau misal reguleran itu nanti kita kayak ngumpulin manajer-manajernya di satu grup. Terus nanti misal ada jargongan ada job nih langsung ditaruh di grup itu terus nanti tergantung manajernya mau ngambil apa enggak. Oh, berarti kalau di UAB itu ada kira-kira ada berapa home band mas? Bandnya di UAB itu ada 6 sekarang ya. Oh, ada 6 aktif berarti nanti kalau misalnya ada acara gigs itu nanti jatuhnya maksudnya ke UAB dulu apa langsung ke manajer? Atau infonya itu ke UAB dulu atau langsung ke masing-masing manajer gitu? Jatuhnya itu ke PJ manajemen talentnya dulu. Oh, jadi ada nanti manajemen ada manajemen talentnya. Manajemen talentnya itu di bawah divisi musiknya itu. Terus nanti kan dari manajemen talentnya ini nanti bakal mengasortir jobnya nih cocoknya buat bandnya kayak gimana, genrenya kayak gimana. Terus semisal
fee-nya kayak gimana itu kan juga menyesuaikan sama bandnya. Ada band yang personilnya banyak gitu kan mungkin bisa butuh fee lebih banyak, jadi atau akomodasinya. Jadi itu menyesuaikan sama jobnya, terus nanti manajernya juga bakal ikut dalam deal-dealannya supaya lebih gampang juga dengan pihak terkaitnya seperti itu. Oh gitu. Oh iya mas, kalau misalnya ini kan maksudnya dari masa transisi dari online ke offline ya. Kemarin kan sempat covid nih, itu kan online semua kan. Nah itu buat pemain-pemain di UAB sama talent-talentnya semua itu gimana mas? Buat latihan terus sama gigsnya gimana? Kan pasti kan pas covid kemarin kan kayak udah begini macar banget kan. Terus buat latihan juga jarang ketemu nih, orang-orang lagi balik semua kan. Nah itu gimana mas? Buat pengalihan dari masa transisi dari online sama offline mungkin bisa diceritain. Oke. Di UAB mungkin jatuhnya kayak banyak teman-teman band juga ya, mungkin di IMC juga mungkin ngalamin hal yang sama kayak kita. Kalau online tuh yang namanya band-bandan masa online gitu kan, lebih susah kan. Emang lebih enaknya kita latihan ketemu langsung, terus gigs juga lebih dapat vibes-nya gitu kan dengan penonton langsung. Jadi selama online tuh kita jatuhnya lebih kayak berkarya dengan bikin cover record, home record gitu. Itu tiap band atau gimana? Tiap band. Jadi kita ada proker selama pandemi kemarin itu namanya One Week One Song. One Week One Song. Jadi itu selama 1 minggu itu kita ngupload satu karya, entah itu dalam bentuk cover atau karya original ke Instagramnya home band. Jadi supaya teman-teman tuh nggak gabut gitu kan di rumah, gabut-gabut melakukan yang aneh-aneh gitu. Mending berkarya aja. Aneh ngapain mas? Ada lagi nih, selalu ada ya tiap sesi itu aneh-aneh. Ini yang Tadi satu benefit sendiri. Yang dia buat mancing doang ini. Emang tujuan saya di sini Gitu ya? meluruskan lah perkataan-perkataan yang Lebih membelokkan sih kayaknya buat. Oke. Coba Oke. kasih pertanyaan yang serius nih buat Mas Bintang dia apa Yang nih? serius. Yes. Tadi kan belok-belok ini. Coba nih. Dari Mbak Dia bisa nggak nih buat pertanyaan yang lurus nih? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Oke, apa Mungkin nih? dari band per band ini ya. Maksudnya tiap band itu ada targetan lomba tersendiri nggak sih? Atau dari mungkin dari UAB itu targetin nggak sih tiap band ini harus ikut lomba nih, harus ada pencapaian lah atau gimana mas? Oke. Kalau di UAB sendiri tuh kita nggak ada target ya, nggak ada target ya. Band ini harus ikut minimal lomba segini dalam satu periode, nggak ada. Karena tiap-tiap band di UAB pun punya tujuan yang beda-beda. Ada band yang mereka fokusnya pengen coveran, pengen ngejar job reguleran. Terus ada juga band yang fokusnya mau berkarya, jadi mereka bikin lagu terus, nggak ikut lomba. Terus ada juga yang ngejarnya festivalan. Jadi kita memberi kebebasan ke band-band aktif ini untuk ngelakuin tujuannya sendiri masing-masing. Jadi nggak harus ditarget ikut lomba ini, ikut lomba ini, ikut lomba ini. Yang penting band-band ini tetap aktif di UAB dengan cara yang memberi kontribusi dengan tujuannya yang berbeda-beda itu. Oh gitu. Bukan gitu sih. Ini mas ini kan aku mau balik lagi ke awal nih. Aku pengen tanya ini kan, maksudnya ini udah ngomongin band-bandnya ya. Aku pengen tahu maksudnya di UAB ini ada berapa divisi, terus aku pengen tahu pembagian tugasnya gimana sih mas, kayak gitu. Job desk-nya Iya, gitu. job desk-nya. Oke. Itu ada apa aja kira-kira? Di UAB itu ada 6 divisi. Tadi sempat aku singgung juga. Kalau mungkin secara struktural mungkin dari ketum dulu terus kemana tuh bawahnya? Dari ketum itu berjalan bersamaan dengan ketum itu ada litbang. Litbang itu penelitian dan pengembangan. Oke. Itu job desk-nya itu memonitor dan istilahnya mengawasi lah. Terus nanti kayak memberi saran memberi sarannya itu langsung ke ketumnya ya. Untuk secara organisasi itu sarannya apa gitu. Terus di bawahnya ketum itu ada waktu. Oke. Oh berarti dari ketum dulu terus ke litbang. Litbang Ketum sejajar. Ya, terus ke waketum. Iya, ketum. Terus lalu di bawahnya waketum itu ada kadif-kadif. Kadif-kadif itu ada kadif bendahara, kadif sekretaris, terus kadif manajemen event. Manajemen event itu kayak IO ya kalau di AMC ya. Oke. Terus ada kadif musik, terus ada kadif RT sama kadif SDM. Terus ada itu nggak ada
ada anak-anaknya lagi ya mas, maksudnya dari ada 6 divisi tadi kan ada anak-anaknya lagi Iya, di bawahnya itu ada staffing. Staffing itu anggota. Oh, samping langsung anggota. Iya, langsung. Kalau buat job desk-nya mas, kira-kira kalau Job jadi desk-nya- bendahara sekretaris kan udah lah, Iya. gitu aja kan. Kayak pada umumnya lah ya, Yes, sekretaris sama bendahara. Kalau di manajemen event tuh kayak IO-nya di IMC. Jadi kayak tugasnya itu membuat event, terus di situ juga mereka ada job desk bedah event. Kayak bedah event itu salah satu job desk yang dipegang sama dia juga di WAB. Oh, kamu wabi? Ketahuan saya. Saya berada di pihak mana ini hari ini ya? Double agent. Double ya. Iya, jadi di IO kan di MA manajemen event itu kayak ada beda event di mana anggota-anggota MA ini hadir ke salah satu event baik itu event musik atau event apapun yang entah ada di Malang atau di luar Malang. Dan dari situ tuh mereka nanti bakal membeda eventnya dari sisi mungkin dari SWOT-nya kayak strength, weakness, opportunity sama threat-nya. Terus nanti setelah dari yang dibedah itu mereka nanti bisa nge-aplikasiin hasil bedahnya itu di event yang mereka garap gitu. Terus apa lagi manajemen event? Terus musik. Musik tadi sempat kita bahas juga ya. Itu musik itu membawahi manajemen talentnya sama produksinya. Jadi misal ada band-band di UAB yang mau produksi itu entah itu recording atau membuat music video atau butuh semisal DDM untuk di sosial media bandnya itu bisa dibantu sama tim produksi yang ada di bawahnya divisi musik kayak gitu. Banyak harus belajar. Iya, lumayan sih. Emang dua divisi ini yang MA sama musik ini kayak jadi dua divisi utamanya di UAB kalau bisa dibilang kayak gitu karena emang anggotanya paling banyak dan dua ini juga yang punya job desk paling banyak gitu. Bisa dibilang gitu. Terus yang dua lagi ini ada RT sama PSDM. RT itu kan rumah tangga, jadi tugas dari RT ini menjaga peralatan-peralatan yang ada di UAB, terus dia juga menjadi penanggung jawab penyewaan studio, penyewaan studio dan peminjaman alat gitu. Sebelum PSDM? PSDM itu manfaatan sumber daya manusia ya. Jadi itu tujuannya untuk upgrading anggota-anggota di UAB secara keseluruhan dan mengatasi misal ada konflik-konflik atau ada masalah-masalah internal. Dan salah satu jobnya juga itu ada bonding, makrab, family time. Jadi yang kalau dengar dari teman-temanku yang anggota PSDM itu katanya anak-anak PSDM itu seru-seruan aja gitu. Soalnya emang tugasnya buat ngebondingin anak-anak biar makin dekat internalnya. Biar makin dekat, benar. Internalnya gitu. Internalnya. Apa sih di internal di? Emang kenapa sih? Gak apa-apa, biar makin dekat aja. Tapi nih mas, kan tadi kayak PSDM, ME, musik sama RT. Berarti dari UAB itu gak ada divisi humas gitu ya mas? Atau gimana? Humas itu berarti buat hubungan eksternal gitu. Iya, buat eksternal ya. Hubungan eksternalnya UAB itu dipegang sama divisi sekretaris. Makanya di sini sekretaris dan bendahara itu sebagai divisi. Mungkin di beberapa organisasi itu kan ya sekretaris sama bendahara itu jatuhnya sekben umum gitu ya. Yes. Yang dipegang kayak satu atau dua orang. Nah di sini di UAB itu jadi divisi karena job desk-nya ada beberapa job desk yang nggak dipegang sama sekretaris pada umumnya gitu. Salah satunya ya sebagai humas untuk hubungan eksternal kayak gitu. Gitu mas. Gak ada Bingung, humas. bingung mau Gak nanya ada apa. humas mas. Mau tanya apa bingung? Gak ada humasnya mas. Gak ada ya? Beda sama AMC, beda. Iya beda. Di, aku pengen tanya ini, kamu kan juga babi. Loh, kok dari saya? Aku kepo nih, maksudnya pengen, ini anggapnya kayak studi banding nih ya. Oke. Kan kamu udah kalau di AMC kan juga IO. Iya. Kalau misal di UAB tadi kan manajemen event ya? Iya. Terus bedanya di AMC sama di UAB itu kalau masalah manajemen event sama IO itu bedanya apa? Bedanya kalau di AMC saya kadif, kalau Iya. di UAB saya bukan kadif. Aku gak tanya struktural. Pembagian tugasnya deh, maksudnya kamu ngerjain apa di situ, terus maksudnya di AMC terus di event tuh kan kamu kalau di IO kan kayak bikin event lah, istilahnya kalau misalnya di
Wabe ada bedanya nggak kira-kira? Sama aja nggak sih? Sama Sama aja. aja nggak sih mas? Bikin-bikin event gitu. Iya, kemarin terdekat itu terbaru kemarin itu habis Indie Gigs Indie Gigs. dari MK. Itu kamu tuh yang ngurus. Ya, aku waktu itu benar-benar ngurus pas awal banget ya kayak ditumbalin gitu event CA. Mungkin kalau event CA di IMC itu apa show? Oh gitu. Ya mas malah gimana sih mas? Enggak ya, nggak usah bahas. Sorry. Salah. Cut ya. Cut ya. Oh iya mas. Salah. Kalau misalnya ini kan balik lagi ke masa transisi ya, transisi dari online ke offline. Kalau buat lomba-lomba dari band-bandannya itu gimana mas? Maksudnya nggak band-bandan aja sih, maksudnya buat apa sih mas lombanya buat dari organisasi musik itu dia yang dilombain apa aja sih? Selain band-bandan pasti ya. Kalau yang dilombain apa aja tuh kan ada biasanya ada lomba ya festivalan sih biasanya kan, terus ada lomba songwriting juga itu ada juga. Tapi kalau untuk UAB sendiri selama masa transisi ini ya dari online ke offline itu khususnya pas di online itu kami masih belum ikut banyak lomba bisa dibilang. Dan pas udah mulai offline ini baru mulai ikut beberapa lomba. Jadi kemarin tuh di bulan Juni kalau nggak salah tanggal 18 Juni itu UAB ikut lomba namanya Lavian Rose. Aduh, festival mas itu. Festival. Lavian Rose. Gak bisa nih guys. Lavian Rose. Aku juga nggak tahu cuma nyebutnya apa. Sampai dulu aja. Tidak Malang. Iya. Jadi itu festival musik yang temanya tuh Perancis. Oke. Jadi lagu-lagu Perancis yang dilombakan. Lagu Ratatouille. Iya. Ya. Jadi di situ lombanya di Surabaya di Institut France Indonesia IVI. IVI. Iya. Oh di situ. Oke. Tahu. Dari mana? Iya Surabaya. Betul. Situlah pokoknya. Dimunculin aja ya. Biar Iya, tahu. betul. Ting. Terus ini toh. Nambah kerjaan ya. Ya, alhamdulillah di situ kita berhasil dapat medali emas. Wih, keren. Apa dulu lah? Aku cinta sama Manda. Di situ band yang ikut festival di situ namanya 3 Second Theories. Mungkin buat teman-teman bisa ngecek Instagramnya juga 3 Second Theories. Itu bandnya UB ya? Enggak, itu salah satu band yang ada di UAB. Oke. Jadi kalau band sendiri tuh ada di UAB itu kan ada 6 ya. Nah, itu tuh ada band yang 5 band yang indie istilahnya. Yang masing-masing mungkin punya tujuannya masing-masing dan kita nggak mewajibkan untuk harus ke arah sini, harus ke arah sini. Tapi ada satu band yang jadi andalannya UAB misalnya. Itu namanya Band Player di UAB. Oh, berarti kamu bilang sih kayak Iya. Kalau misalnya yang indie, Raif gitu, Raif itu Iya. indie ya, Raif indie. Raif lah ya. Raif. Iya. Ya, Raif. Ya, nanti kalau misalnya di Grevia yang di Via kan ada lagi Grevia. Kalau misalnya di UAB tadi, Band Player. Band Player ya. Jadi Band Player itu cara masuknya harus audisi dulu. Oh, mungkin Grevia juga sama ya? Sama. Jadi mereka audisi terus mereka dikontrak dan di kontrak 2 tahun ini mereka akan jadi kayak band andalannya UAB untuk di festivalan. Nah, Band Player ini biasanya mereka itu diwajibkan untuk bergenre jazz. Oh, kalau di Band Player-nya UAB itu wajib jazz. Wajib jazz. Oh, sama kayak Grevia. Tuh. Di Grevia wajibnya jazz kan? Wajib Jazz juga. Oh, wajibnya jazz juga ya. Ya. Berarti ada target tertentu gitu buat ikutin lomba apa atau gimana? Karena kan di jazzin gitu harus ikut lomba ini nih. Ya, kalau untuk band Player ini ya pengecualian ya di luar yang band yang lain kan kita beri kebebasan. Kalau untuk band Player ini emang mereka diarahkan untuk lebih ngambil job-job yang berhubungan dengan lomba. Dan dengan genre yang jazz ini kenapa dibikin jazz? Karena awalnya band Player ini dibuat untuk di showcase utamanya itu di Karisma Jazz Festival, mungkin teman-teman pernah dengar juga. Jadi itu salah satu program unggulannya UAB itu festival yang
bergenrekan jazz. Jadi itu tempat unjuk giginya mereka lah istilahnya gitu. Home band player di situ. Nah, yang 3 Second Theories kemarin ini yang baru ngambil medali emas di Surabaya. Ini mereka sebagian besar anggotanya itu home band player. Cuman ada beberapa yang bukan anggota home band player karena berhalangan ikut, akhirnya mereka membawa nama lain yaitu 3 Second Theories. Oh gitu. Berarti nama aslinya home band player tuh maksudnya nama bandnya tadi kan diganti. Itu diganti belum? Itu untuk sementara aja karena sementara. mereka ada adisional lah istilahnya. Jadi dan mereka nggak bisa membawa nama home band player secara langsung. Oh gitu. Berarti kalau misalnya kemarin nggak ada additional yang player itu bisa semua Namanya band player. Oh, band player gitu. Mas aku mau tanya sih mas. Ada kesusahan nggak mas buat cari talent player di UAB gitu? Maksudnya misalnya kan pasti tadi kan ada oprek ya kan? Iya. Kalau misalnya buat dari band player itu yang oprek kan pasti dari SD-nya atau gimana mas? Yang nyeleksi maksudnya? Yang seleksi itu masuk salah satu job desk-nya divisi musik. Divisi musik. Nah itu pernah ada kesulitan nggak maksudnya ada player yang dicari misalnya ada kosong gitu loh. kosong Oh ya. pasti. Itu ada. itu gimana mas buat nyelesain itu gimana kira-kira? Aku dengar juga kayaknya ngalamin hal yang sama ini. Kayaknya tapi saya kurang tahu gitu. Karena kita juga sharing aja. Home band player itu juga kita masih kekosongan satu posisi yang nggak ada pendaftarnya Samsung. Padahal awalnya ini kan audisinya dari tahun lalu ya. Yes. Pas aku masih jadi kadif musik dan aku tuh awalnya ngira posisi ini yang bakal paling banyak pendaftar gitu. Padahal enggak ternyata. Ternyata nggak ada Samsung yang daftar. Posisi apa? Posisi apa tuh? Itu posisi gitaris. Gitaris. Gitaris biasanya paling banyak kan ya? Biasanya nggak mas. Biasanya. Tapi juga ya mas maksudnya gitaris kan pasti orang secara umum kan pasti kadang banyakan bisa gitar kan daripada musik yang lain. Tapi kok kenapa ya buat masuk ke home band atau apapun band-bandan itu kenapa kok kita lebih sulitnya cari gitaris daripada cari yang misalnya drum atau basis itu kenapa ya misalnya? Nah, itu dia. Kurang tahu juga ya. Mungkin ada hubungannya dengan genrenya home band player yang diharuskan jazz kali ya. Jadi kayak mungkin kebetulan dari teman-teman yang mau mendaftar nih genrenya mungkin kurang cocok dengan itu, akhirnya mereka nggak mendaftar gitu. Akhirnya cara mengakalinya ya kami tetap jalan tanpa posisi gitaris tetap. Jadi adisional. Setiap kita main kita selalu pakai adisional gitaris. Oh gitu. Berarti buat sampai sekarang ini belum ada nih buat gitaris. Belum ada yang gitaris tetap. Kalau misalnya ada yang mau daftar gimana mas? Ada kompleks tahun ini bisa nggak kira-kira? Kalau untuk audisinya kami nggak dibuka ya. Jadi emang audisinya itu 2 tahun sekali. Dan semisal emang butuh banget itu kita jatuhnya kayak tadi gitu, pakai adisional aja. Itu sebenarnya berarti kalau misalnya buat paling susah itu ya berarti gitaris ya. Sampai sekarang kosong. Kalau buat drummer atau apa basis gitu-gitu Itu sudah ada semua ya. Ada semua. Apa ini mas? Home band player apa maksudnya dari home bandnya UB ini apakah punya apa ya maksudnya standar sendiri lah buat main gitaris, buat main basis, maksudnya pernah ada anak yang pengen daftar buat jadi gitaris cuman Gak sesuai. iya standarnya dari UB ini maksudnya terlalu tinggi atau gimana atau emang dia kurang atau gimana itu gimana mas kalau kayak gitu? Kalau untuk standarnya ya itu kita kan pas lagi audisi itu ada ininya kan, ada jurinya yang menilai kan ya. Dan jurinya ini beberapa ada yang dari home band player yang angkatan-angkatan sebelumnya, sama ada juga dari alumni yang istilahnya emang udah ahli di beberapa instrumen itu yang lagi diaudisikan. Jadi untuk standarnya yang menilai itu langsung dari jurinya. Mungkin aku kurang tahu sih detailnya gimana penilaiannya, penilaian standarnya gitu. Tapi semisal untuk posisi gitar nih bukan karena nggak ada standar yang masuk, tapi karena emang nggak ada yang daftar sama sekali gitu. Enggak. Udah. Oke, udah. Kita mulai lagi ya. Aku mohon maaf buat teman-teman semua karena tadi ada kendala azan isya sama iqomah, terus juga ya itulah. Ya salah
template pas baterainya habis. Sama ngecas-ngecas dikit lah. Oke, kita balikin lagi nih. Balik tadi tanya nih. Tanya lagi nih. Iya, tanya lagi. Serius lagi. Langsung serius lagi nih. Serius. Apa mau bicara dulu? Apa mau bicara dulu? Loh, jangan. Ya udah langsung serius deh. Langsung serius deh. Udah kapan ngobrol ya, tidur ya. Loh, oke, saya akan take over ya. Yes, take over dia. Co-host, Oke. co-host. Mungkin kita agak serius dikit. Jadi terkait genre tadi mungkin udah dibahas ya mas. Genre dari home band player atau dari band-band indie UAB ini kan beda-beda. Terus gimana mas? Iya. Ada take over. Kata take over balikin. Ditembak ditembak. Lanjutin nih. Mungkin bisa dijelasin gitu lah ya, dikit terkait genre dari UAB lah keseluruhan. Ngerti gak? Iya. Ya, boleh. Oke. Kita punya chemistry lah ya. Oke? Berisinya kurang masuk nih ya. Kasar bunyinya. Apa. Awal bos, ya apa lagi ya. Magang. Iya, apa. Genre ya? Jadi tadi kan sempat aku singgung juga genrenya band itu kan fokusnya di jazz. Jadi kalau di luar main band itu ada band aktifnya itu ada 5 lagi di UAB. Yang pertama itu ada Quarrel. Quarrel itu bandku. Bisa dicek Quarrel band. Oke, masih jadi apa? Aku jadi Gurung kamu? Oke. Jadi sama enggak. Aku jadi vokal slash gitar. Nyanyi dong. Mana? Yang bisa. Gak ada persiapan ya, gak ada briefingnya nih. Bro, kita kalau take di studio biar ada kita bisa jam gitu semua. Iya. Besok di studio lah. Ayo mas lanjut mas. Boleh. Ayo. Jadi Quarrel ini genrenya sebetulnya aku juga nggak tahu sih kita main apa, pokoknya yang penting seru gitu. Tapi mungkin yang lebih sering dibawain lebih ke R&B ya. Dari Quarrel itu terus yang kedua itu ada On Air. On Air itu dia genrenya pop rock. Terus ada The Strike. The Strike itu genrenya setahu aku British rock. Sama Pesticide juga. Pesticide itu genrenya sama bukan British rock. Sama yang terakhir itu ada Red Dose. Red Dose itu genrenya aku kurang tahu juga, cuman bisa dicek. Dia ada udah rilis gitu di sini, udah rilis single pertama. Judulnya Angles Tears. Bisa dicek aja di Instagram sama Spotify-nya dia. Itu sorry, kalau buat job nih misalnya, pembagiannya tadi dari Wabi tadi ya? Iya. Terus ke manajernya tuh rata atau gimana tadi? Yang lagi naik ini nih, kita kasih ini lagi aja. Gitu. Atau gimana? Pembagiannya itu kan kita ada grup yang isinya manajer tiap band sama yang ngebawain manajemen talentnya dari divisi musiknya. Nah jadi nanti kalau udah dari manajemen talentnya itu melempar job di grup itu, nanti kayak kita ngediskusin juga nih kira-kira cocoknya band yang genre apa nih buat job ini. Terus nanti dari manajernya juga bakal istilahnya deal-dealan juga lah. Apakah ini emang cocok jobnya buat band dia atau juga jadwalnya kira-kira memungkinkan apa enggak. Terus nanti setelah diskusi itu baru dapat jobnya buat band ini aja, buat band ini aja. Tapi pembagiannya enggak merata sih ya, lebih ke ya udah kita diskusin kalau ada job ini. Oh, berarti kayak lebih ke diskusiin siapa yang mau ngambil Ya, gitu. gitu. Bisa buat full squadnya dia yang lebih siap mana Ya, gitu, bisa jadi itu. Bisa jadi. Oke. Apalagi dia apa bridgingnya aku mau coba Bridgingnya dia. apa nih? Bridgingnya kemana lagi nih? Aku pengen tahu nih bridgingnya dia kemana lagi nih. Ada anak magang. Belajar lagi. Jadi takut. Itu ya kalau didengarkan tadi banyak rock ya mas. Iya. Emang berarti dari UAB sendiri itu nggak ada ngekotakin terkait genre musik gitu ya? Nggak ada, kita emang nggak ada. Wah kamu kalau masuk UAB genrenya harus gini, nggak ada. Jadi semisal teman-teman ini udah gabung ke UAB, teman-teman bikin band, ya terserah teman mau bikin bandnya genrenya kayak gimana gitu kan. Kan kita juga ketemunya sama nanti kita bakal bikin band sama teman-teman yang juga sejalan gitu kan dari segi genre musiknya juga. Jadi kita nggak mungkin ngarahin kayak teman-teman harus wajib genre gini. Jadi kita kasih kebebasan gitu. Oke. Nggak Terus dipatah-patahin. tadi itu juga ada yang band yang udah rilis lagu ya.
Berarti kan recording lah ya. Mungkin bisa Masuk. dijelasin lah ya. Mungkin bisa dijelasin lah ya terkait recording, apakah mandiri atau dibantu dari eksternal atau gimana? Oke. Gila, masuk kan sih? ACC lah ya. Ya, kayak berdua ya, kayak udah bisa dilepas ini kayaknya udah. Oke. Buat recordingnya, jadi kebetulan yang si Angel Tears yang dirilis sama Red Dos ini dia untuk produksi lagunya itu di luar Wabe. Karena setahu dia juga udah mulai produksi itu dari pas masih rada online gitu, masih hybrid. Jadi mereka produksi sendiri, terus dia mixing masteringnya juga dilakuin sama produsernya yang dari Jakarta gitu. Jadi dia ngirim terus kayak via online gitu. Habis itu langsung rilisan. Tapi untuk Impor recording gitu ya. impor. Impor jauh gitu ya dari Jakarta ke Malang nggak sih? Iya. Oke. Transportnya agak tidak suportif ya. Tidak supportive sekali. Dia udah tadi pegang terus loh dibuat gila ini. Iya, untuk Angel Stairs ini memang produksinya nggak di dalam UAB, tapi di dalam UAB sendiri kita punya peralatan buat recording juga yang bisa dibilang sudah cukup memadai. Cuman mungkin bisa dibilang untuk segi mixing dan masteringnya masih belum ada SDM yang emang udah mumpuni banget. Jadi emang istilahnya masih belajar juga dari teman-teman di UAB. Nah akhirnya untuk sekarang itu kita ada salah satu proper divisi musik yang namanya album kompilasi. Jadi album kompilasi ini nanti kita nyatuin karya dari tiap-tiap band indie, karya original tiap-tiap band indie, terus nanti bakal dirilis di Spotify dengan di bawah Spotify-nya band B gitu. Nah untuk progres dari proper album kompilasi ini itu nanti produksinya kemungkinan besar bakal kita kerjain di studio sendiri karena emang udah ada alat yang mumpuni gitu. Gitu Untuk Mas. proses recordnya gitu sih. Berarti dari Wabe sendiri tuh rata-rata udah ada nggak sih band yang record mandiri gitu atau gimana? Udah ada, itu salah satunya ya Red Dos itu. Dia record sendiri dengan setahu dengan peralatan sendiri karena pas itu di UAB itu masih belum terlalu aktif pas mereka masih produksi. Tapi sekarang itu udah ada band yang memang udah mulai produksi di studio UAB di sekretariatnya. Terus salah satunya bandku Barel, bisa dicek Barel dari sekali lagi. Oh mas, pernah gak sih mas kalau misalnya dari home bandnya Wabe atau dari band-band yang lain yang indie itu misalnya mereka kan awalnya dari home band UB nih. Iya. Terus ternyata mereka pas udah lulus tuh masih bandnya tuh masih lanjut dan bahkan sampai kencang gitu, maksudnya indie-nya kayak bandnya tuh sampai banyak job dari luar-luar itu awalnya padahal dari home band biasa tapi akhirnya sampai go public lah kayak gitu, bisa di luar kota mereka diundang apa gimana kayak gitu. Ada nggak kira-kira kayak band yang kayak gitu? Ada banget. Mungkin ini aku lebih cerita ke yang udah sukses di industri musik ya. Oke. Itu kita ada beberapa alumni UAB yang emang udah berhasil lah dalam artian di industri musik. Salah satunya itu ada Isan Scooter. Mungkin teman-teman tahu Isan Scooter? Bisa sebentar dari Wabe? Iya, itu harus di UAB. Wow. Wow. Jadi dia dulunya tuh home band player kalau nggak salah, dia Keren. megang gitar. Terus Mas Isan ini sekarang ya udah punya job lah di musik. Udah jadi musisi nasional gitu. Keren. Selain Iksan Skuter ada nggak? Selain Isan Scooter itu ada gitarisnya Poliak. Oke. Mas Badan. Iya, Ya Mas Badan. Mas ada. Keren. Itu Mas Badan kan. Mas Badan itu asli dari mana juga? Dari UAB cuman setahu dia cuman ikut sebentar gitu. Jadi nggak kayak Mas Isan yang emang dari awal sampai lulus di UAB. Jadi Mas Sambal ini kalau nggak salah ikut sebentar. Pas itu aku sempat ketemu juga pas nonton konsernya dia. Terus kayak ketemu terus aku kan ngomong, halo Mas, aku dari Gombeng Upil. Oh iya, aku dulu di Gombeng Upil gitu. Keren. Self center. Terus ya yang ngomong itu kan Mas Sambalnya. Terus apa lagi? Coba nyanyi lagi. Sampai habis ya durasi ya. Oke. Terus ada lagi ya? Maksudnya
itu kan dari Isa Skuter terus sekarang tadi ada Mas Bada. Iya. Apa nyebutnya Mas Bada? Soalnya Islamnya Malang ya. Iya. Apa begitu Mas Bada terus ada lagi nggak? Terus ada Mas Talodi. Mas Talodi itu solois alumni UAB juga. Itu udah punya banyak single di Spotify, bisa dicek Talodi. Terus selain Talodi itu ada Shelin. Shelin itu progressive rock dan progressive rock itu alumni dari UAB juga. Dan udah ngeluarin beberapa album nggak salah, dan ini dia OTW album yang ketiga atau keempat, sorry kalau salah. Mungkin bisa dicek ya. Bagus dulu. Aku sebenarnya gak nyangka loh kalau misalnya berawal dari mungkin home band biasa ya, dari home band UB terus mereka tiba-tiba jadi musisi nasional tuh aku benar-benar kayak salut lah sama mereka. Tapi ini kan jadi kelihatan kalau maksudnya kalau masuk home bandnya UB atau UAB atau organisasi musik yang lainnya tuh kalau mereka emang benar-benar serius buat ngejalanin bidangnya, mereka bakal emang benar-benar jadi gitu ya. Betul. Mereka selain emang mereka punya bakat, tapi juga pasti mereka juga konsisten buat latihan, terus juga mereka emang benar-benar serius buat ngejalanin di bidangnya gitu kan. Jadi kayak wah keren banget sih buat ternyata selain benefitnya buat keorganisasian juga benefit lain juga kalau mereka serius dan konsisten mereka bakalan juga kayak Mas Isa Skuter, Mas Sambada tadi, terus sama teman-teman yang lain dari alumni UB, wah keren-keren banget sih emang sumpah. Mungkin aku juga ambil kesimpulan lah buat ini tadi sih, balik yang kayak tadi mungkin buat kuliah sama berorganisasi itu susah ya. Cuman kalau kalian bisa bagi waktunya dan kalian fokus dan konsisten buat ngejalanin dua bidang itu, makanya kayak mas-mas kayak Isa Skuter tadi, kayak Mas Sambada tadi yang awalnya juga mas-mas kuliahan biasa, cuman gara-gara mereka bisa fokus di salah satu bidangnya dan konsisten, mereka juga bisa selesai kuliahnya dan juga bisa jadi musisi nasional kayak gitu. Kayak mungkin langsung closing aja dia, karena kayak udah durasinya udah terlalu lama dan kita udah ngulik terlalu banyak masalah UAB. Atau mungkin kita butuh part 2 untuk mengulik berikutnya. Boleh kalau misalnya viewer yang rame dan pengen diundang lagi dan pengen banyak lebih tahu tentang UAB, mungkin bisa langsung komen aja kali ya, komen. Apa mau roasting ketum yang lalu? Bisa kita Mas Christopher Bojo mungkin boleh di part 2 gitu. Apa mau datang lagi buat di roasting lagi di sini? Tapi kayak jangan ya, jangan durasi. Oke di lupa nih di. Gimana tadi? Kita minum dari Ezo. Ezo di mana sih di? Ezo ini ada di Malang. Tahu. Oh iya. Di Malang di mana di? Dia tepatnya nih di Jalan Dewan Daru ya. Apalagi buat anak-anak kuliahan kayak kita ya, yang butuh tempat atau co-working space untuk lebih fresh dan lebih konsen dalam rapat maupun menugas, bisa banget ke Ezo. Karena Ezo ini kan di sini juga ada meeting room, terus jadi juga bisa ya ada ruang sendiri lah buat kita podcast ini. Kalian bisa reservasi sendiri dan mungkin kayak kalian butuh buat rapat atau mungkin buat podcast kayak gini nih, kalian bisa langsung chat sendiri ya di Ezo-nya, bisa reservasi sendiri, hubungi pihak Ezo-nya sendiri. Oke, mungkin itu aja dari kita. Aku makasih banyak Mas Bintang yang sudah datang di acara kali ini. Terima kasih juga dari Anda. Podcast kali ini banyak sekali insight-insight baru ya dari Mas Wabe ini, dari ketum ini, dan juga banyak-banyak ilmu yang kita dapat. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, bisa kita ya itulah intinya. Terima kasih sudah menonton Berbisa sampai akhir.